sahabat tani, kita ketemu lagi. Sekarang saya lagi berada di Desa Jatimulya, Sompreng, Subang, Jawa Barat. Kita akan ngobrol dengan Bapak Suparyo atau biasa dipanggil Kang Payo. Beliau ini salah satu juragan mangga yang ada di Subang. Kang Payo, apa kabar? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah baik. Kita akan ngobrol-ngobrol masalah agribisnis mangga, terutama mangga yang lagi ngetren sekarang agrigardina. Oke, Pak Payo, itu Kang Payo, mulai kapan ini? Apa tuh nanam mangga agrigardina ini? Saya mulai tanam itu bulan 12 tahun 2018. Jadi mungkin sudah 2 tahun lebih ya, 2 tahun 8 bulanan. Ya. Kalau misalkan itu kan ini kan disebutnya di sini saya pakai sistem tanam UHDP ya. UHDP apa tuh UHDP? UHDP itu Ultra High Density Plantation. Jadi tanam rapat, Pak. Kalau misalkan biasanya tanam mangga itu ideal di kisaran 5 sampai 10 meter. Oke. Karena ini kita ada teknologi yang memungkinkan untuk kerapatan jarak tanam. Jadi ditanamnya berjarak 2,5 sampai 3 meter ini. Jadi untuk yang 1 hektar itu bisa sampai 1.600 pohon. Populasinya Pak ya? Populasinya. Kebetulan ini saya cuman 3.500 meter. Jadi di sini perkiraan 500-an lah. 500-an. Untuk 500-an tanaman. Oke. Semuanya itu. Yang ditanam berarti ada sekitar 500 tanaman ya Pak? 500 tanaman. Kalau tadi Bapak lihat, atau kenapa Bapak menanam itu? Apa sih sebenarnya keunggulannya kalau Bapak lihat dibandingkan jenis lain, mangga lain itu? Ini pertama dia genjah. Oke. Pertama misalkan ditanam 7 sampai 1 tahun itu udah mulai berbunga ya, maksudnya cepat gitu kan dia genjah. Terus untuk kedua dia kalau misalkan dibikin UHDP lebih cocok karena tajuknya itu kecil, jadi terus ruasan batangnya lebih efektif untuk UHDP ini, Pak. Jadi kalau kita lihat pohonnya ini nggak terlalu tinggi ya Pak ya, pendek-pendek ya Pak ya? Tidak terlalu tinggi karena emang waktu di awal kita terus melakukan pemangkasan, Pak, pruning. Ini cabang terus di pruning gitu. Jadi dia nggak bisa tinggi juga. Oke. Jadi sekitar 7 bulan sampai 1 tahun sudah bisa menghasilkan buah ya Pak? Sudah berbuah dari ini. Pertama kali ditanam ya? Ya ini contohnya loh. Salah satunya contohnya ini. Seperti ini. Nih pemirsa, ini kalau contohnya, tapi ini yang belum maksimal ya buahnya ya. Kena jamur. Oke. Nah kalau dari sisi budidayanya, itu yang membedakan selain tadi teknik ini dengan mangga jenis lain apa Pak? Untuk ya seputar budidaya sih menurut saya sama ya Pak ya. Semua ya? Sama ya, cuman maksudnya treatment di pemupukan, terus perawatan gulma terutama gitu kan. Untuk pembersihan rumput itu kan mutlak harus dilakukan setiap, saya memaksimalkan jadi paling tidak itu 3 bulan sekali ya dibersihkan seperti ini gitu. Oke. Nah, terus untuk pemupukan juga saya pakai, kebetulan ada organik, jadi di sini kayak organik kayak kotoran kambing itu jadi nggak terlalu sulit Pak, jadi masih bisa diaplikasikan ke tanaman gitu. Seperti itu. Jadi kalau dari sisi budaya cara tanamnya sebenarnya sama aja sama dengan sama aja ya, cuman ini pola jalak rapat aja gitu. Jalak rapat yang membedakan dengan yang lain. Terus tadi keunggulan juga banyak ya. Tadi selain tajuknya juga nggak terlalu tinggi. Terus juga bisa ditanam rapat gitu. Bisa. Terus dia tadi genjah dia ya. Genjah. Ya. Terus dari rasa, emang untuk rasa ini masih unggul Pak menurut saya. Ini masih enak lah, buah enak. Maksudnya tidak mengecewakan gitu kalau misalkan kita tanam agrigardina ini. Kalau agrigardina tadi enaknya itu kalau dibandingin sama yang lain, misalnya standar yang orang tahu gedung gincu misalnya gitu Pak ya. Gedung gincu. Apa Pak ininya Pak? Apa perbedaan dan kelebihan dan kekurangannya Pak buah itu? Saya tidak mendiskreditkan mangga lain Pak. Cuman untuk keunggulan agrigardina ini, pertama dia unik. Jadi mangga
apa namanya sebutnya mangga pisang Pak, jadi Mangga bisa pisang. dikupas dari Oke. dari langsung kulit Oke. kan. Kedua rasanya manis. Hmm. Terus ada segarnya juga sedikit, terus teksturnya lembut, itu tidak berserat Pak kalau yang ini. Jadi keunggulannya itu mungkin menurut Kalau saya. daya simpannya mungkin sampai berapa Daya hari setelah pasca simpan, panen? kemarin 1 minggu bisa kuat Pak. Masih Jadi segar ya, tidak, Pak, ya? masih segar, tapi dengan catatan harus yang 90%, yang Oke. seperti ini udah Tingkat kematangannya. 90% lebih. Iya. Itu lebih awet biasanya. Ukurannya berapa sih Pak? Buahnya itu Pak? Ukuran untuk Itu standarnya? standarnya 1,4 kg sampai 1,5 Pak. Jadi kadang-kadang sampai yang kecil gitu kan nggak kelewat di pangkas apa buah, nggak diseleksi gitu, bisa 6 sampai 7. Jadi lebih kecil yang kayak gini bisa paling sekitar 6-7 ini Pak. Kalau yang ini 4 sampai 5 yang ini. Masuk grade Ya, B, yang grade kecil. grade A-nya yang ini, yang segede-gede gini nih. besar ya? Iya, kecil ini. 1,4 kilo lah ya tadi ya. Iya, sekitar 1,4 kg. Ada yang 1,3 kg juga, cuman jarang. Kalau tadi Pak, kita ngebahas masalah apa tuh analisis usahanya Pak ya. Misalnya ada yang berminat untuk tanam Mm-mm. agrigardina. Mm-mm. Dari 1 hektar itu kira-kira kita kesampingkan harga sewa lahan ya. Mm-mm. Dari biaya produksi segala macam itu kira-kira butuh modalnya berapa Pak untuk dari 1 hektar? 1 hektar Dengan itu sistem pola tanam rapat gini kayak Bapak nih. iya. 1 hektar itu untuk per hektar diakumulasikan untuk bibitnya aja Pak, untuk anggaplah per bibit 30.000. Jadi kalau misalkan 1 hektarnya 1.500 itu kan sekitar 45 jutaan ya. Iya, sekitar segitu, itu untuk bibit aja. Bibit saja 45 jutaan ya. Belum yang lain-lain. Ya mungkin mendekati antara kisaran 80-an sampai 100 Pak. Termasuk biaya pupuk dan Iya, untuk perawatan. 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 Oke. Mm-mm. Kalau pemupukannya berapa kali Pak? Hitungannya per tahun. Saya per musim malah Per Pak. Jadi musim, setelah, oke. jadi kita pupuk itu setelah misalkan kan sekarang berbunga. Jadi pra bunga sama pasca gitu Pak. Jadi setelah untuk apa? Pemupukan awal kami pakai organik, kalau Oke. tidak pakai ya tadi teh kotoran kambing gitu kan. Terus pakai NPK, Oke. terus pakai kaliumnya, KCl juga pakai kalium gitu kan. Nah, terus untuk paling pestisida Pak, karena kalau misalkan tidak disemprot pakai fungisida gitu kan, biasanya rontok itu bunganya. Oh, Kalau gitu. kena hujan gitu kan, dia kena jamur gitu. Tadi Seperti itu. sekitar 80 juta lah ya per ini ya, Ya, untuk per- sekali tanam ya, tanamnya sekali pertama tanam ya. pertama Pak, Dengan iya. biaya produksi musim pertama gitu ya. Iya, tapi nanti kan untuk bertahap Pak, kan itu biaya pemangkasan juga ada. Nanti kan Iya. setiap kemarin waktu belum ini kan setiap 3 bulan saya pangkas. Oke. Jadi di pruning buat ini juga apa ranting-rantingnya gitu dibuangin. Jadi disusun supaya tersusun gitu, nanti 3-9 gitu kan ininya. Oke. Jadi tadi kalau untuk biayanya tadi total saya 80 Sekitar 80 jutaan per hektar ya. per hektar untuk 80 sampai sekali 100. tanam pertama Iya, ya. tanam pertama. Nanti itu di luar biaya produksi di luar biaya perawatan ya tadi Pak ya. Iya. Kita kan ada pruning segala Nanti macam. ada, iya kan pertama juga ini kan pengolahan tanah ya Pak. Oke. Pengolahan tanah juga, Mm. terus tanam, terus pupuk dasar seperti itu. Untuk kesininya ringan sih. Nggak Kalau biaya terlalu perawatannya per musim berapa kira-kira? Tadi ada pemupukan susulan mungkin kan ya, tadi Iya. setelah berbunga itu. Kalau Rata-rata per musim? kalau per musim saya kebetulan ini cuman 1/3 hektar ya Pak, kalau misalkan dihitung itu sekitar kurang langkung antara kisaran 5 sampai 10 jutaan Pak untuk ininya. Berarti kalau Berat di satu awal hek- sih. 1 hektar itu ya 1 hektar sekitar ya 15-an, 15 jutaan ya 15 Pak ya. jutaan ya. 15 jutaan ya. 15 jutaan. Mm. Nah, kalau dari satu pohon gitu atau hitungannya kita 1 hektar aja lah. 1 hektar itu kira-kira menghasilin panennya berapa banyak rata-rata untuk ya grade A atau semuanya lah semuanya. Ini yang satu pohon itu
Kalau yang ukuran untuk 3 tahun ke atas itu bisa nyampe 20 kilo per pohon, Pak. 20 kilo per pohon. Iya, jadi luar biasa kalau misalkan udah hitung ribuan. Oke. Bisa 300 ton kalau misalkan itu per ini kan satu angkatan 1 tahun gitu. Satu tahun berapa kali musim panen rata-rata? Ya enggak, maksudnya itu kumulatifnya Satu yang tahun satu ya? pohon itu 1 tahun itu 20 kilo untuk 20 kilo usia satu tahun 3 tahun ya? ke sana. Iya. Oke. 16 sampai 20 kilo yang saya tahu itu. Sekitar. Biasanya kalau rata-rata kalau musim panennya mangga itu atau agar ini Yang kemarin saya alamin itu, Pak, antara di kisaran 3 kilo tuh. Yang sekarang nih, yang baru kan umurnya juga masih belum stabil ya, masih belum besar, masih belum tua. Ada yang 1 kilo, ada yang 3 kilo, jadi nggak sama, Pak. Ada yang masih besar, ada yang belum berbuah juga sih maksudnya gitu. kalau maksudnya ininya apa tuh masa panennya gitu loh. Masa panennya itu dalam setahun berapa kali biasanya? Oh, masa panennya ini kemarin bisa 3 kali ya ini ya. 3 kali. Tapi 3 ini juga kali ya? tadi kita lihat habis dipetik juga udah Langsung berbunga keluar lagi ya. bunga lagi, betul. Berbunga lagi. Iya, dia terus susul menyusul gitu. Biasanya tadi kalau Pak Payo bilang tuh dari setelah berbunga itu hanya sekitar 2-3 bulan ya Pak ya untuk bisa dipetik ya. Bisa dipanen lagi. Bisa dipanen lagi. Jadi ini susul menyusul terus tadi kita lihat ada setelah dipetik bunganya sudah ada berarti sekitar 2-3 bulan lagi sudah bisa dipanen lagi gitu. Ini aja waktu puasa kemarin tuh waktu puasa keluar bunga, nah sekarang udah keluar bunga lagi gitu. Berarti kan 4 bulan kemudian berbunga lagi. Nah kalau kita ngomongin masalah harga jual Pak nih Pak. Ya. Kalau harga jualnya untuk yang Agrigardina yang tadi mangga pisang lah istilahnya ini. Iya. Berapa Pak standar di pasarannya Pak ini harganya dibandingin sama yang jenis lain? Karena sekarang saya ini kuantitinya masih belum begitu banyak. Kalau Saya pasaran saya jual itu sekitar 30.000. 30.000 per kilo. Iya. Oke. Untuk yang di sini ya, maksudnya untuk mungkin ke depan bisa lebih bagus ya, karena kita untuk kalangan terbatas juga sih. Ya, belum Ya, ini. mungkin Ya, kalau dengar sih sampai 70.000 katanya yang kalau ini. di supermarket mungkin harganya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari yang diterima Pak Payo mungkin. Iya. Jadi tadi bisa dihitung sendiri udah potensi panennya sama dikalikan harga jualnya sama modal yang dikeluarin ini sangat punya potensi untuk bisa digarap gitu. Itu ya Pak ya. Iya seperti itu Pak. Kalau untuk ini Ada catatan nggak atau Bapak kasih apa tuh himbauan kalau untuk petani yang mau mencoba bertanam mangga Agrigardina ini apa aja mungkin? Ya sebetulnya untuk beberapa petani gitu kan ya menurut saya cobalah berinovasi karena kalau misalkan kita menggunakan cara lama gitu kan sistem tanam yang jarak panjang itu pertama untuk efisiensi waktu relatif lama, kedua kali lahan juga ya walaupun emang itu apa namanya bisa dipakai gitu kan, cuman menurut saya tidak efektif juga karena yang 1 hektar paling masuk kalau misalkan 10 kali 10 sekitar 100 atau lebih sedikit lah gitu kan, 100 pohon. Sementara kalau ini bisa 1.200 sampai 1.600 pohon. Seperti itu. Ya mungkin itu aja Pak. Himbauan saya kalau misalkan itu ya ayolah kita misalkan untuk ke masyarakat luas coba untuk mengembangkan mangga karena potensi mangga di kita juga cukup menjanjikan menurut saya gitu kan. Dan kebetulan kalau untuk daerah Subang, Indramayu itu kan yang terkenal mangga Pak. Betul, sebagai salah satu sentra mangga. Betul Pak, betul. Terkenal. Makanya saya coba gali untuk mangga itu kita optimalkan gitu. Biar ya syukur-syukur ke depan kita. Ini juga kebetulan saya juga gabung sama kelompok Pak. Ada beberapa gitu kan saudara juga yang tanam yang seperti ini. Jadi pengennya sih harapan ke depan mah semoga gitu kan ya desa kami ini menjadi percontohan. Amin. Semoga ini berhasil sukses jadi orang bisa banyak yang nyontoh ya Pak ya untuk amin seperti itu. Oke, teman-teman, gitu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Payo, Kang Payo, ini juragan mangga dari Subang. Tadi ingat pesannya Pak Payo, Kang Payo tadi ya. Kita coba inovasi, pasarnya sangat terbuka untuk mangga. Silakan mencoba. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi.